Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman min 'indik wa fahman min 'indik wa barakatan min 'indik bi fadlika wa karamika wa ihsanika wa mannika wa jadika wa rahmatika ya arhamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu, adapun beberapa perempuan yang ditalak, yang dicerai, itu ya tarabbasna, hendaknya menunggu. Siapa al-mutallaqat ayliyan tazirna, maksudnya hendaknya menunggu siapa al-mutallaqat bi anfusihinna, dengan dirinya mutallaqat, anin nikah, dari nikah. Orang perempuan istri yang diceraikan oleh suaminya hendaknya menunggu untuk tidak nikah dulu dengan orang lain. Jadi jangan sampai dicerai terus langsung nikah. Hendaknya dia menunggu, menahan diri dari nikah dengan laki-laki lain selama berapa? Salasata quru'in, dalam 3 kali sucian. Tolong didengerin, nggak boleh berisik gitu suaranya. Tolong dimaknai kitabnya, jangan asal ngaji ya. Dilihat kitabnya, dimaknai, didengerin, dipahami. Para orang perempuan atau istri yang diceraikan oleh suaminya, cerai ini ya, cerai raj'i, talak 1 atau 2, atau bisa juga fasakh atau khulu'. Nanti suatu saat akan dijelaskan apa fasakh dan khulu'. Jadi perempuan kalau ditalak oleh suaminya, talak 1 atau talak 2, itu hendaknya dia menahan diri untuk menikahi orang, nikah dengan laki-laki lain. Menahan dirinya berapa lama? 3 kali sucian. Itu namanya masa iddah. Dengerin. Dilihat kitabnya. Tiga kali sucian begini, seandainya dia dicerai pada saat haid, maka hitungannya nanti pada saat awal ngitungnya itu suci. Kalau dia dicerai pada saat suci, maka hitungannya saat suci itu. Contoh misalkan ada seorang istri dicerai suaminya saat suci, maka dia suci, haid, suci, haid, suci. Nah, suci yang ketiga ini setelah dia haid, jadi pada saat dicerai suaminya dia suci. Setelah suci dia haid. Ini agak paham ini santri putri ini ya, karena ngalami. Setelah haid dia suci lagi, berarti suci yang kedua. Setelah itu haid. Terus setelah itu dia suci lagi, berarti suci yang keberapa?
ketiga, pada saat selesai suci yang ketiga berarti haid, maka saat itu dia boleh menikah dengan orang lain atau boleh dinikahi laki-laki lah. Jangan cerai sekarang, besok udah dapat laki-laki lain, nggak beres itu ya. Kalau laki-laki bebas-bebas aja, belum cerai aja udah boleh nikah lagi ya. Karena jatahnya laki-laki itu 4. Kalau perempuan dicerai oleh suaminya, asal cerai 1 atau 2 ya, maka dia misalkan cerainya pada saat haid, maka dia suci, terus haid, suci yang kedua, terus haid, suci yang ketiga. Lah, haid setelah suci yang ketiga terus haid itu dia boleh dinikahi oleh laki-laki lain, dan laki-laki lain nggak boleh melamar sebelum dia habis 3 kali suciannya. Jangan kamu ngintip tunggu jandamu terus sekali dicerai suaminya langsung kamu WA dia, tenang, masih ada aku di sini, aku selalu ada untukmu. Tidak boleh ya, karena ini cerai. Lah, dalam masa 3 kali sucian ini, sebelum habis 3 kali sucian, suaminya boleh balik lagi dan tidak usah akad nikah baru. Maka fungsi daripada masa penantian 3 kali suci ini, fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah pertama, supaya suaminya mikir-mikir balik lagi enggak. Terus fungsi yang kedua adalah mensterilkan kandungan, jangan-jangan ada bibit keturunan yang tertinggal di situ. Bisa jadi ditanam, setelah ditanam terus cerai kan bisa jadi. Tanamannya tumbuh enggak. Jadi perempuan yang dicerai oleh suaminya, asal dia tidak hamil, terus yang kedua asal dia bukan perempuan yang menopause. Menopause, perempuan yang sudah tidak haid lagi, biasanya umur 60 tahun, asal dia tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil kan belum haid ya. Terus asal talaknya belum 3 kali, maka dia menunggu untuk bisa nikah dengan laki-laki lain. Dia wajib menunggu, menahan diri 3 kali sucian. Pada masa 3 kali sucian ini suaminya boleh kembali lagi. Gimana cara kembalinya? Bilang aja, aku balik lagi. Iya, dek, aku balik lagi. Ternyata tanpa dirimu aku tak bisa hidup. Nyesel lah, maafkan aku. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, pada saat dicerai 1 atau 2 kali ini, kewajiban istri dia tidak boleh pergi kemana-mana, di rumah aja, kecuali seperlunya belanja. Kalau terpaksa harus kerja karena memang ini, tapi karena cerai rezeki ya, rezeki itu cerai salah 1 atau 2, maka yang pertama dia tetap di rumah aja, nggak boleh keluyuran. Terus yang kedua, dia masih tetap diberi nafkah oleh suami sepanjang masa 3 kali sucinya belum habis, dan masih tinggal di rumah suami. Nah, itu ya. Tabdi yang berjalan apa salah satu quru min hinit tolaki, dari masa ditalaknya, dari masa talak. Terus quru, adapun quru itu jam'u qur'in, itu jamaknya qur'in, artinya suci. Bi fathil qafi, dengan di fathah qafnya. Wa huwa utawi adapun qur'in itu at-tuhru suci, awil haid atau haid. Itu tetap di dalam tohir atau haid
qaulani itu tetap di dalam pengertian qur'i, qaulani adapun dua pendapat. Fihinya disimpan ya. Sebenarnya itu fihi qaulani. Ada ulama yang mengatakan quru itu suci, ada ulama yang mengatakan quru itu haid. Tapi menurut Imam Syafi'i yang dimaksud 3 kali quru itu adalah 3 kali suci. Wa hadza adapun ini yatarabbasna itu fil madkhuli di dalam perempuan yang dijima apa bihinna dengan kemana rujuknya ini? Apa bihinna dengan al-mutallaqat. Amma ghairunna adapun selain al-madkhuli bihin fala iddata maka tidak ada iddah itu wujud alaihinna atas ghair. Jadi kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, terus malam pertama telah berlalu, malam kedua telah berlalu, malam ketiga telah berlalu, tapi tidak diapa-apain, tidak dipakai-pakai misalnya, entah karena faktor apa ya, faktor nggak cocok bagaimana. Setelah itu belum dipakai langsung dicerai. Udahlah dek, kayaknya kita nggak cocok, sorry ya, terus dicerai. Maka perempuan seperti ini tidak ada iddahnya. Dicerai hari ini, dicerai sekarang, 5 menit kemudian dinikahi laki-laki lain boleh. Kenapa? Karena belum pernah dipakai. Lah 3 kali sucian ini untuk siapa iddahnya? Ini untuk perempuan yang sudah pernah dipakai, perempuannya yang normal haid, perempuannya juga tidak hamil. Nah yang seperti ini masa penantiannya tidak boleh nikah dengan laki-laki lain 3 kali sucian. Tapi untuk perempuan yang tidak pernah diapa-apain itu tidak ada masa penantiannya, tidak ada masa idahnya. Amna nih, didengerin kalau ngaji ya, didengerin dipahami. Jangan ngomong masing-masing, jangan ngomong sendiri. Jadi perempuan kalau sudah dinikahi, belum pernah ditiduri, belum pernah diapa-apain, kok dicerai, itu tidak ada masa iddahnya. Artinya boleh langsung nikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau sudah dinikahi dan sudah ditiduri dan perempuan ini tidak hamil, terus cerainya baru 1 atau 2, perempuan yang ini model kayak gini ini masa penantiannya 3 kali suci. Di saat masa penantian itu masih suami wajib memberi nafkah, wajib memberi tempat tinggal, itu ya. Dan laki-laki lain dilarang dekat-dekat karena masih ada kesempatan suami untuk balik lagi. Ya mudah-mudahan saya bantu ya, rumah tangga lancar semua. Gak usah cerai-cerai, keluar cerai itu ya. Gak enak, perempuan dicerai yang gak enak, laki-laki yang mencerai istrinya juga tidak enak. Kata yang sudah melakoni itu ya. Kalau dia punya anak, ya anak bisa bingung ya. Udah cerai nanti si bapak nikah lagi, si ibu nikah lagi, akhirnya kan ikut siapa ini? Tapi kayaknya santri ya, ada yang kayak gitu ya. Gak apa-apa, sabar. Yang mengalami kayak gitu orang tuanya ya, sabar. Liqauli karena firman Allah, famalakum maka tidak ada itu bagi kalian, tidak ada itu tetap bagi kalian alaihinna atas ghairuhun min iddatin adapun iddah. Perempuan yang belum diapa-apain, udah dinikah, belum disentuh, belum diapa-apain, belum
oleh suaminya terus dicerai, maka tidak ada idahnya meskipun usia pernikahannya sudah 1 bulan atau 2 bulan. Wa fi ghairil ayisati, dan di dalam selain perempuan yang menopause. Kalau perempuan menopause dicerai, idahnya apa? 3 kali suci. Oh, dia kan dah haid, ditunggu ya 5 tahun nggak ada apa datang bulan ya. Jadi dalil ini masa iddah 3 bulan ini bukan untuk perempuan yang sudah menopause. Apa menopause itu? Perempuan yang sudah tidak subur lagi, perempuan yang sudah tidak haid lagi. Kalau kamu pengen punya anak ya jangan menikahi perempuan menopause, lulus pesantren menikahi perempuan menopause. Ya kalau jodoh itu apa-apa, halal-halal aja ya. Tapi menopause ya kayaknya udah tidak bisa punya anak lah ya. Betul enggak menurut biologi ya? Jadi kalau perempuan menopause gimana? Idahnya berapa? 3 kali suci, udah pernah haid 3 kali suci. Wasogiroti, dan bukan perempuan kecil, juga bukan perempuan yang belum haid. Kalau ada perempuan menopause atau perempuan yang belum haid dinikahi, sudah ditiduri, belum haid bisa tidak ditiduri ya? Ya bisa jadi ya, bisa jadi. Terus dicerai, bagaimana nikahnya? Fa'iddatuhunna, maka adapun idahnya al-ajisa was-saghirah itu 3 asyhurin 3 bulan. Kalau ada istri dia sudah tidak haid lagi tapi sudah dipakai oleh suaminya, terus dia dicerai, maka dia tidak boleh langsung nikah dengan laki-laki lain, tapi wajib menunggu dulu, menahan diri dulu. Bukan 3 kali sucian, udah tidak punya haid lagi kok. Tetapi masa tunggunya adalah berapa? 3 bulan dengan hitungan bulan Hijriyah. Bukan Januari Februari, tapi Muharram, Safar dan seterusnya. Ya. Terus sogiro, ada seorang anak kecil umurnya misalkan 8 tahun dinikahi oleh seorang laki-laki, belum haid, dia masih bocah. Menurut ilmu fikih sah ya, menikahi perempuan kecil itu sah karena yang menikahkan itu ayahnya. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh ya, di Indonesia secara agama boleh. Terus tiba-tiba dicerai oleh suaminya, anaknya masih umur 7 tahun misalkan ya, dinikahi oleh seorang laki-laki. Setelah itu oleh laki-laki ini sudah ditiduri, dan ditiduri nggak apa-apa, misalnya nggak apa-apa ya, tapi belum haid si anak ini. Gimana idahnya? Idahnya gimana? 3 kali sucian. Dia aja nggak haid ya 3 kali sucian. Idahnya adalah 3 asyhur. Idahnya tuh 3 bulan baru boleh dinikahi oleh laki-laki lah. Itu kalau sudah ditidurin, kalau belum ya tidak ada idahnya, belum dipakai ya nggak apa-apa, langsung aja kalau dinikahi orang lain. Tinggal ditanya dulu, kamu udah dipakai belum? Sudah. Oh harus idah dulu lah. Belum? Oh belum, bisa langsung kalau belum. Tapi dia harus jujur, jangan gara-gara karena jatuh cinta dengan laki-laki yang mau menikahi. Belum kok, padahal udah berkali-kali ya. Nggak boleh, itu nanti dosa dia. Ini babnya bab ini terus nih ayatnya. Jangan-jangan pada pulang pengen nikah semua nanti. Wal awamili, dan ayat ini untuk selain perempuan yang hamil. Ayat yang 3 kali sucian ini, jadi perempuan yang ditalak itu idahnya 3 kali sucian. Ini bukan perempuan yang menopause,
bukan perempuan yang kecil yang belum haid. Kalau perempuan menopause, perempuan kecil yang belum haid, iddahnya 3 bulan. Bukan juga wal hawamili, bukan perempuan yang hamil. Berapa perempuan hamil iddahnya? Wa iddatuhunna, maka apa? Adapun iddahnya al hawamil itu ayyadhana, itu bahwa melahirkan siapa hawamil hamlahunna, pada kandungannya hawamil. Ada perempuan hamil dicerai suaminya, iddahnya berapa? 3 kali suci ya? Perempuan hamil itu ndak haid, paham? Betul ya? Perempuan hamil itu ndak bisa haid. Kalau orang haid itu tanda-tanda dia tidak hamil. Kok ada pengantin baru sebulan 2 bulan kok nggak haid? Oh, jangan-jangan berisi. Berarti suaminya lanang tenang. Ya, suaminya betul-betul laki. Lah kalau udah dinikahi setahun 2 tahun kok nggak hamil, jangan-jangan suaminya nggak terlalu laki-laki, atau istrinya nggak terlalu perempuan. Jadi kalau ada wanita normal ya head. Wanita normal kan suci head itu normal ya. Masih muda 70 tahun udah ada head lagi tuh. Terus setelah dinikahi oleh laki-laki kok 2 bulan kok nggak ada tamu datang ya. Nah itu suruh periksa itu. Kayaknya ada sesuatu itu. Setelah diperiksa, alhamdulillah positif. Bukan positif corona, positif. Berarti suaminya lanang tenang itu. Benar-benar laki-laki suaminya. Maka kalau ada perempuan hamil kemudian dicerai oleh suaminya, maka iddahnya bukan pakai 3 kali suci, karena dia tidak ada haidnya. Apa iddahnya? Adalah ayyadhna hamlahun, dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain atau dinikahi oleh laki-laki lain sampai nanti lahirlah si jabang bayi dari kandungannya. Setelah lahir, nah silakan dari ngelamar langsung. Ya. Lah sebelum hamil suaminya masih boleh balik lagi. Makanya kalau belum lahir, sebelum lahir suaminya masih boleh balik lagi. Sebelum lahir kamu jangan coba-coba bilang ke dia, tenang, masih ada aku siap menggantikan suami. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih milik suaminya. Suaminya masih punya kesempatan untuk balik lagi. Kama sebagaimana sesuatu di surat At-Tolaq yang terdapat dalam surat At-Tolaq. Wal imai, dan selain budak juga bukan 3 kali sucian kalau budak itu. Fa'iddatuhunna, maka adapun iddahnya al-ima itu Qur'ani bukan Qur'ani ya, itu Qur'ani 2 kali sucian. Isim tasniyah ya. Qur'ani itu 2 kali suci. Budak perempuan sudah ditidurin oleh suaminya, dia perempuan normal, dia haid, dia suci, dia tidak hamil, talaknya baru talak 1 atau 2. Budak perempuan seperti ini ketika dicerai oleh suaminya, masa iddahnya adalah 2 kali sucian bisunnati, dengan dalil sunnah atau hadis. Ini ya, kamu harus ngerti, jangan istri orang udah cerai, dikejar-kejarnya, cerainya baru seminggu pulang. Ngawur kamu itu ya. Nyindir pun tidak boleh. Kalau talak 1 atau 2, nyindir saja tidak boleh. Apa nyindir itu? Ya tadi, tenang,
Nggak usah takut-takut. Aku kan masih ada, itu nyindir namanya. Artinya bahasa perlambang sebagai bentuk sindiran bahwa aku siap jadi suamimu, gitu loh. Tapi kalau kata-kata jelas gimana? Tenang, aku siap menikahimu. Nah itu bahasa jelas. Tapi kalau bahasa tenang, aku selalu ada untukmu, itu bahasa sindiran. Kalau talak roj'i, talak roj'i itu talak yang bisa diulangi lagi oleh suaminya, talak 1 atau talak 2, tidak boleh ada laki-laki lain walaupun pakai sindiran sekalipun, tidak boleh. Meskipun kamu termasuk laki-laki yang menunggu jandanya misalkan. Berarti kamu pengen rumah tangga orang lain rusak. Na'udzubillah min. Tidak boleh pengen menginginkan istri orang itu, tidak boleh. Sekali ada peristiwa, wah cepat cerai biar kita masuk. Na'udzubillah min. Tidak boleh. Jadi kalau talak 1 atau talak 2 itu tidak boleh ada laki-laki lain yang nyindir-nyindir, tidak boleh. Apalagi terus Tapi kalau talak 3 boleh. Tapi boleh nyindir doang. Terus terang tidak boleh. Terus terangnya nunggu habis masa iddah. Misalkan perempuan ini sudah ditalak 3, itu talak bain ya. Itu masa iddah. Boleh nyindir-nyindir, boleh. Karena pada saatnya nanti kamu akan mendapatkan, misalkan kan, sekarang kan pakai HP, pakai apa bisa ya kamu. Kan ya? Ini adalah fikih munakahat namanya. Ini ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum-hukum pernikahan. Meskipun kamu belum waktunya, tapi ilmunya duluan kan tidak apa-apa, bagus. Kenapa? Kalau udah ngerti ilmunya kayak gini, jangan-jangan perempuan baru nikah, kamu sudah kejar-kejar dia. Perempuan baru dicerai, kamu udah kejar-kejar dia. Tidak boleh. Na'udzubillah min. Wallahu a'lam bishawab. Li khamsati Yes, sir.